Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kan saya Muhammad Aditya Pratama dari program Profesi Insinyur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eh, tugas yang kelima K3L. Tentang saya membahas di sini yaitu Loksar Facility Penyimpanan Tailing di Morowali. Alasan saya mengambil kasus ini dikarenakan pertama industri nikel sangat bertumbuh cepat di Indonesia. Dan saya pun bekerja di salah satu perusahaan yang menyuplai kebutuhan untuk menghasilkan nikel, yaitu saya perusahaan yang memproduksi asam sulfat yang untuk menyokong produksi nikel yang melewati proses HPAL atau high pressure acid leaching. Oke, lanjut kita bahas. Oke, ada beberapa daftar isi ya untuk pada presentasi saya ini. Pertama ada deskripsi, ada root cause, ada bauti analisis, dan kesimpulan. Nanti pada saat nextnya kita ada tiga analisis, bauti analisis, inventory analisis, dan fault tree analisis. Tapi nanti yang untuk presentasi pertama kita bahas untuk di bauti analisis dulu. Lalu untuk deskripsinya, untuk rangkuman kejadian yang terjadi, ini terjadi pada tanggalnya di 22 Maret 2025 dan lokasi kejadiannya di kawasan Morowali, Kecamatan Bahodopi, Pusat Industri Nikel atau biasanya kami menyebutnya IMIP, Indonesia Morowali Industrial Park. Lalu fasilitas yang terkait itu adalah Tailing Storage Facility atau TSF atau fasilitas penyimpanan limbah hasil pengolahan nikel khususnya oleh PT KMB New Energy Material dan PT Huayue Nikel Cobalt di dalam kawasan IMIP. Jadi untuk brief deskripsi yang pertama saja, mungkin saya akan menjelaskan dengan kata yang cukup gampang. Jadi ketika kita mengolah suatu batuan, itu pasti ada kita menghasilkan produk dan produk sampingnya atau produk buangannya. Nah, sedangkan untuk nikel ini, itu akan menghasilkan nikel dan beserta limbahnya atau kami menyebutnya tailings, toslag dan sebagainya. Nah, perbedaan dengan ore nikel ini dengan ore lainnya itu ore nikel ini ketika kita mengolah ore nikel ini jika 1 ton kita olah itu akan menghasilkan 2 ton tailingnya dikarenakan komposisi dari batuan itu untuk nikelnya itu tidak murni 100% nikel. Jadi ada banyak pengotor dan prosesnya itu akan menambah jumlah tailingnya. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan nikel memang uh, sangat kebingungan untuk menemukan solusi untuk cara meminimalisir produksi tailingnya. Jadi dikarenakan belum ada teknologi untuk mengolah limbah tailing ini, dibutuhkanlah tailing storage facility yang dimana itu berlaku di maupun di IMIP, di IWIP atau di industrial park lainnya yang biasanya bekerja dengan Cina. Karena kita tahu sendiri kita Indonesia bekerja sama dengan Cina untuk terkait smelter nikel ini. Lalu next, jadi untuk root cause analysisnya kita bagi ada dua. Yang pertama adalah immediate cause, di mana ini dikarenakan ketidakstabilan lereng atau timbunan tailing. Bisa kita tahu untuk stacking di manapun, di maupun tailing atau ore itu membutuhkan uh, analisis geologi secara jelas. Jadi ketika tidak ada analisisnya maka uh, akan mengakibatkan ketidakstabilan lereng atau timbunan tailing. Lalu yang kedua, itu adalah kandungan air atau pore water pressure tinggi dalam material tailing. Kita tahu sendiri tailing itu biasanya moisture di atas 20%, di mana ini dikarenakan eh, produk yang sudah terbawa itu akan menjadi produk. Jadi maksudnya untuk hasil yang ini, jadi tailing itu adalah hasil residu yang tidak digunakan lagi atau clay. Jadi kami menyebutnya itu fines. Jadi fines itu menyebabkan moisture yang besar. Jadi pasti dimanapun ore-nya pasti itu moisture-nya.
apa di mana apapun produksinya, ya, produksi tailing itu akan menghasilkan moisture yang besar atau tinggi. Lalu yang ketiga itu ada aktivitas alat berat yang berada di zona dan tidak stabil pada saat kejadian. Lalu yang kedua ada contributing cause, itu yang saya bilang tadi, monitoring geoteknik tidak secara real time. Lalu dia dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi pada waktu itu. Lalu yang ketiga itu risk assessment tidak terbarui berdasarkan kondisi cuaca sistem. Lalu yang keempat, karakter tiling nikel yang berbutir halus dan mudah jenuh. Jadi secara dari dua cause ini, kita akan mengerucut jadi root cause utama, di mana ini adalah kegagalan sistem manajemen stabilitas tailing dalam mengantisipasi peningkatan tekanan air dan perubahan kondisi geoteknik akibat curah hujan yang sangat tinggi. Lalu next, lalu kenapa limbah atau tailing di Morowali sangat banyak? Ini memang dari 2020 semenjak industri nikel mulai merajalela di Indonesia, tapi kita tidak memikirkan efek jangka panjangnya, di mana saya baru tahu juga ketika saya kerja, di mana untuk mengolah nikel ini sangat butuh cost yang tinggi di bagian pengelolaan sampahnya, bukan untuk cost-nya itu bukan tinggi di bagian prosesnya. Makanya ini sangat menjadi concern utama untuk 10 tahun ke depan, karena kita tidak bisa menghasilkan tailing-tailing terus. Lalu jadi kita perlu untuk ya, melakukan improvement bagaimana cara mengolah limbah tailing ini, limbah atau tailing ini. Lalu yang pertanyaan tadi, kenapa limbah atau tailing Morowali sangat banyak? Yang pertama, bahan baku aktivitas tambang nikel sangat besar, di mana bahan baku stainless steel, di mana ini digunakan juga bahan baku baterai kendaraan listrik. Kita tahu sendiri MHP dan sebagainya sangat digunakan, di mana sekarang Cina lagi gencar-gencarnya untuk memproduksi eh, baterai untuk mobil listrik. Lalu untuk yang kedua itu kadar logam biji tidak 100%. Yang saya bilang tadi, dari 100 ton biji mungkin hanya 1-3% yang menjadi logam nikel murni. Sisanya menjadi tailing atau limbah padat sisa pengolahan. Ya itu menurut saya. Jadi mm, banyak yang terjadi di industri nikel ya seperti itu. Karena ore nikel itu tidak benar-benar tinggi tapi tetap diolah. Jadi menghasilkan tailing yang cukup tinggi. Lalu proses HPAL ini menghasilkan limbah banyak, di mana ini HPAL ini menggunakan tekanan dan asam tinggi. Tekanan tinggi dan asam sulfat yang konsentrasi tinggi maksudnya ini. Lalu ini akan menghasilkan lumpur sisa dalam jumlah yang sangat besar. Lalu yang ketiga ini yang sangat kritikal yaitu mengandung residu logam berat seperti Ag dan lain-lainnya, Pb dan timbal dan lain-lainnya. Lalu yang terakhir itu ekspansi industri yang sangat cepat, di mana itu akan mengakibatkan volume produksi melonjak, lalu volume limbah meningkat drastis, dan infrastruktur pengelolaan limbah sering kewalahan karena tidak sebanding dengan industri yang memproduksi nikelnya. Lalu ini berikut Bauti analisis, uh, di mana ini bisa kita lihat. Di pertama itu sisi kiri pencegahan dan sisi kanan itu mitigasi. Lalu bisa kita lihat untuk ancamannya adalah curah hujan yang sangat tinggi, drainase yang tidak memadai, dan desain lereng terlalu curam, lalu tekanan air akan pori meningkat, tidak ada monitoring deformasi, di mana ini sangat perlu ketika kita menstaking suatu material, kita akan harus menggunakan entah itu theodolite survey atau itu menggunakan drone monitoring bebas, tapi ini menurut saya tidak dilakukan, makanya ini akan di mana dan ini akan mengakibatkan longsor detailing ini. Lalu untuk pengendaliannya itu bisa kita mitigasi secara untuk pengendalian pencegahannya preventive barriers-nya itu sistem drainase permukaan dan saluran pengalian air, lalu rainfall monitoring dan memberikan batas ambang, lalu sistem dewatering di mana kita mempunyai pond untuk ketika ada air hujan dan mempunyai pompa dan atau sampam, di mana itu air akan dipompa kembali sehingga tidak ada air yang tergenang atau yang akan meresap ke dalam tanah. Lalu yang
keempat adalah analisis geoteknik, mana ini review desain berkala oleh engineer geoteknik. Lalu terakhir adalah instalasi piezometer, adalah ini alat untuk monitoring deformasi. Lalu untuk pengendalian mitigasinya, kita bisa melakukan sistem peringatan dini, mana kita bisa sosialisasikan kepada para pekerja yang berada dekat di sana. Lalu begitu juga dengan memberitahukan jalur evakuasi yang jelas, lalu membentuk IRT, dan ini akan dikoordinasikan dengan tim SAR, dan lalu diinstalasi piezometer juga, lalu diinspeksi visual harian. Di mana ini akan konsekuensinya adalah pekerja tertimbun, korban jiwa, kerusakan alat berat, gangguan operasional, dampak lingkungan, dan sanksi regulator dan kerugian reputasi. Di mana top event adalah longsor tailing atau TSF failure. Jadi kesimpulannya, sebelum kita masuk kesimpulan, mungkin saya akan menampilkan berikut untuk beberapa analisis untuk beberapa pendekatan metode. Itu pertama itu fault analysis, di mana kita bisa lihat uh, itu dikarenakan kegagalan struktur, tekanan air berlebih, beban berlebih. Di mana kegagalan struktur itu bisa kita lihat di mana itu desain geoteknik tidak memadai, lalu material tanggul tidak sesuai, lalu ini akan menyebabkan erosi lereng atau longsor tailing. Lalu ada juga tekanan air berlebih, di mana ini dikarenakan biasanya karena curah hujan yang ekstrim, lalu drainase tidak berfungsi dan pompa dewatering gagal. Jadi untuk tekanan air berlebih ini biasanya dikarenakan cuaca. Lalu ini bisa juga diakibatkan karena engineering failure, di mana pompa dewatering gagal, di mana ini pompa dewatering sangat perlu digunakan di area uh, area stacking atau penumpukan suatu material, karena kan pasti ada cekungan di sana. Jadi ketika ada air hujan, tidak mungkin kita akan menampung selamanya sampai hujan yang berhenti. Jadi kita perlu dibuat sistem dewatering. Jadi tiga 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 dampak ini sangat berkaitan untuk tekanan air berlebih ini. Lalu yang ketiga adalah beban berlebih. Yang saya bilang tadi sebelumnya itu kita tidak ada monitoring untuk berapa lotnya, tidak ada menggunakan meter atau teodolet dan atau drone dan sebagainya. Jadi penumpukannya itu untuk secara desain misalnya di 5.000 ton, tapi di aktualnya ditumpuk di 1.000 ton, sehingga akan membentuk deformasi tiap harinya atau bulannya, sehingga lama-kelamaan akan failure atau terjadinya longsor. Lalu yang kedua juga penumpukan tidak merata. Bisa kita lihat ketika kita men-stacking suatu or atau dan lain-lain itu kita pasti akan ada secara desain bagaimana cara penumpukannya yang lebih bagus. Karena secara beban akan mempengaruhi struktur di bawahnya. Lalu next untuk inventory analisisnya adalah di mana pertama curah hujan ekstrim di area TSF. Mana kita bisa lihat apakah sistem drainase berfungsi. Kita bisa bagi dua. Ini sebentar. Eh, pertama, jika iya, eh, jika tidak, kita lihat apakah ada spillway darurat memadai atau tidak. Kalau jika tidak, berarti spillway darurat berarti limpasan kita terkontrol. Dan kalau misalnya tidak, dan faktor keamanan lereng di atas 1,5 berarti itu akan terjadi retakan lereng. Jika tidak, jika di bawah 1,5 itu akan terjadi longsor. Lalu untuk curah hujan ekstrim itu jika iya, lalu pompa dewateringnya berfungsi dan monitoring piezometernya aman telah dilakukan, itu berarti untuk outcome-nya aman. Jadi tidak ada longsor. Semoga. Lalu untuk yang kedua,
itu jika drainasenya berfungsi tapi piezometernya tidak ada dan dewatering tidak ada, pasti akan genangannya meningkat. Lalu jika dewatering berfungsi tapi tidak ada piezometer, tidak ada spillway, tidak ada, dan itu akan mengakibatkan tekanan air naik, di mana itu pada akhirnya akan mengakibatkan longsor. Lalu berikut body analysis, sama kayak seperti tadi, ada ancaman dan konsekuensi. Mungkin kita skip aja bagian yang ini. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.